Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomalabita, Ibu Lurah Matiro Taparang beserta seluruh staf yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomalabita, Bapak Ketua Panitia Pelaksana beserta seluruh jajarannya, para dewan pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, dan tanpa terkecuali seluruh tamu undangan dan ibu-ibu majelis taklim. Mudah-mudahan kehadirat tamana hilalan nayawan niwe untuk peringati salah satu kegiatan yang sampai hari ini selalu diperdebatkan di kalangan umat Islam. Angka dena maulu, angka tomam maulu. Ada yang menganggap bid'ah dan ada yang menganggap sunnah. Saya harus menyampaikan duduk permasalahannya. Sitonganna iero taude enam maulu adalah orang yang cinta kepada Nabi dan sangat hati-hati dalam ibadah. Sedangkan ia taumam maulu'e juga sangat cinta kepada Nabi dan ingin memperbanyak amaliyah di hadapan Allah. Jadi situnganna itu tidak jauh beda. Ia rode'e nam maulu napoji nabita nanyakia mitaui pakang kajama-jamang ia de'e naruntu idasar mutlakna ukwilalanna hadesae. Sedangkan ia taumam maulu'e napujito nabita dan memperbanyak amaliyah ia wadinge nasabari naipujo kupong Allah Ta'ala si bawa nabita. Jadi ya kota pahang ya roh, maka insyaallah ditapangewang. Apa ada orang yang tidak bermaulid karena menganggap bahwa tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, sedangkan yang bermaulid mengatakan kita melakukan karena nikmat yang paling besar adalah ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kuya yaidi lawe maulu silahkan, yang tidak bermaulid silahkan. Yang dilarang dalam agama adalah saling mencelah. Apa namotu loki maulu na parewa ki pauja itawe capu mati apalah maulita. Makanya saya minta mudah-mudahan kita semua menempuh jalan yang terbaik. Nah sebab magai yokilalanna agamata tidak bisa kita lepas dari perbedaan pendapat. Makanya sementara kita duduk mendengarkan ceramah upasangi, kita sambil bersalawat kepada Nabi. Jadi rukilalanna kita asalawat kimat keru sudah tudang iman kalinga ceramah, karena sebenarnya bulan Maulid adalah bulan kita harus memperbanyak salawat. Jadi tapi kayak salawat eloku Nabi tak, bahkan kita bisa mengucapkan salam langsung kepada Nabi. Betulan diucapkan salam langsung kepada Nabi, tapi yang kita salami adalah nama rahasianya Rasulullah. Angka kedua asal rahasia Nabi tak. Yang pertama adalah Taha, yang kedua adalah Yasin. Makanya itu di dalam salawat itu ada salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, kemudian salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Taha dan Yasin itu adalah nama rahasianya Rasulullah. Siapa yang mengucapkan itu dan memberi salam kepada Nabi, maka nurun Muhammad itu akan menjawab salam itu. Itu penjelasan para ulama. Makanya Imamul Ghazali sering membaca kalimat ini, Taha dengan Yasin.
sehingga beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin itu kurang lebih 200 hadis ilalanna. Tidak dia tulis hadis itu kecuali dia hadapkan kepada Nabi. Pura itanai okko santrinna muridna. Imamul Ghazali bertanya, saya mendapati banyak hadis di dalam kitab Ihya yang tidak pernah disampaikan oleh ulama sebelumnya. Jadi podangi Imamul Ghazali ko santrinna maka damega hadde sauruntu okwilalanna kita Ihya Ulumuddin denang kana rampe tau pandrita rioloh. Kenapa bisa ada di dalam kitab tahu ini? Aganasang Imamul Ghazali, saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya hadapkan kepada Nabi. Nanti Nabi mengatakan, saya yang mengatakan itu, baru saya tulis itu hadis. Berarti kurang lebih 200 kali Imamul Ghazali bermimpi ketemu Nabi ketika dia menulis kitab Ihya Ulumuddin. Makanya sungguh sangat beruntung ketika kita mampu bermimpi ketemu Rasulullah. Tapi ketahuilah, ini penting saya ingatkan, maka dari situnganna Imamul Ghazali adalah salah satu ulama sufi yang punya guru mursyid yang jauh antara kelahirannya dengan kematian mursyidnya. Angkap kudalanna kita na Imamul Ghazali, dia hanya tulis guruku, tapi tidak ada namanya. Magina degaga asanna, karena sebenarnya gurunya itu adalah orang yang sudah ratusan tahun wafat, tapi Imam Ghazali masih bisa belajar sama orang yang telah wafat itu. Ia natu masukna pasarna guru ta Profesor Dr. Nasaruddin Umar, maka dia kongka tahu pandrita tahu tu minon mak guru, maka dia belum ulama. Ia panayasa tahu pandrita nareko oki tahu matewe mak guru. Artinya orang yang sudah wafat dia bisa tanya. Itulah sehingga Imamul Ghazali banyak pendapat-pendapat dia tahu, tapi itu dia dapatkan dari orang yang sudah 100 tahun wafat sebelum Imamul Ghazali lahir. Ia natu ampai Pak Bu, kita diminta datang menziarahi makamnya para ulama kita. Guru Tasada. Di sini ada Tosora. Ya. Ini salah satu ulama gurunya Wali Songo, berada di Kabupaten Wajo, dan banyak orang tidak tahu itu. Saya kemarin diberitahu oleh Guru Tak bahwa ada satu waliullah yang ada di Kabupaten Sidrap dan dia merupakan ulama dari Hadramaut. Dan ternyata ditelusuri dan ditemukan ulama itu disebut dengan Sayyid Karamah. Ternyata bisa komunikasi dengan orang yang sudah wafat. Salah satu ulama kita di Sulawesi Selatan ini ada yang sudah mampu komunikasi dengan orang yang sudah wafat, sehingga dia komunikasi batin dan dia memberitahu cucuku ada di sini, dan dia cari makamnya dan ternyata ketemu. Itulah hebatnya ulama-ulama kita dari Nahdiyin. Yana tu ampai Pak Bu, saya selalu wasiatkan lauki masyarakat buru ya kongka gurut ki buru na gurut ta saada almarhum al maghfurlah lauki syarawi magai lauki bacangi Fatihah ya kupure baca Fatihah illau dongi di atas makamnya itu kita berdoa, ipung talingi barakah anak-anak dan keturunanku sebagaimana engkau memberikan berkah kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Dia sengge bertawassul tomillau dongo kupuang Allah Ta'ala supaya ya lengi nikmat yang sama sebagaimana yang diberikan kepada ulama. Jadi dia tu ampai kong katau pandrita mate na tolos syareki burukna, yang dilakukan adalah usahakan kita bacakan Fatihah, ya kupure baca Fatihah, kita doakan, kemudian kita berdoa kepada Allah. Ibu talengi barakah anak-anak dan keturunanku, aja tak ada anakku.
itu terlalu pendek. Anak-anak dan keturunanku, anak dan keturunan itu adalah cucu sampai cicit ke belakang. Makanya banyak ulama itu anaknya tidak menjadi ulama, tapi cucunya yang menjadi ulama, karena doanya sampai dia mengatakan anak-anak dan keturunan itu. Jadi saya sampaikan ini penting. Kalau ki masyarakat kuburu, koki buruk atau pandrite, lakukan doa itu. Minta, ya Allah berikan keberkahan anak-anak dan keturunanku sebagaimana Engkau memberikan berkah kepada ulama ini. Aja pasti balikan, karena tawassul dengan tawassut itu beda sedikit. Ya kau tawassul seperti itu, kalau tawassut langsung minta. Biasa di, Indo upa. Puang nganu pasalama ya pumuh, itu yang tawassut dan itu yang tidak boleh. Jadi kita bedakan. Makanya kalau mau mengikuti Nabi, mau mengikuti sunnah Nabi, banyak yang teriak kita harus mengikuti sunnah Nabi. Apa yang dilakukan Nabi itu yang harus dicontoh. Maka saya minta lakukan ziarah kubur pada malam Jumat dan datang ke kuburan sendiri sekitar jam 2 malam sampai menjelang subuh. Itu sunnah Nabi. Biasa nih lo ziarah kubur wani Jumat atau 2 wani bu sendiri, bukan berombongan. Nabi itu datang ke kuburan baki sendiri. Dia datang tengah malam menjelang subuh baru dia pulang. Itulah ziarah yang sesungguhnya. Belum berani. Iya, Puima saja takut apalagi kita. Gitu. Makanya kenapa para ulama itu di Jawa dijaga makamnya, diperbaiki di sekitarannya supaya orang bisa duduk tenang mendoakan orang yang ada di dalam kuburan itu. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, setiap malam Jumat ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Itu hadis sahih. Jadi itu tahu matewe iparewa orang mati muslim dikembalikan ruhnya pada setiap malam Jumat ke kuburannya, bukan ke rumahnya. Mega tahu salah paham nasangi rewa lau bolana sehingga mapatuati ukuyawana aden nakuan di Jumat. Dito gago kuwajo makoro ada. Mestinya setiap malam Jumat kita datang berziarah di makam sekitar jam-jam 1 malam. Kita berziarah mendoakan magai, karena ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah setiap malam itu. Ya kongka bola melo talawi masyarah biasa punana bola ipodang, maka da aswaga tangka kobolata. Kalau mau ketemu mesti ditanyakan hari apa engkau ada di rumah. Makanya ketika dia mengatakan hari Jumat, nanti hari Jumat kita datang supaya kita bisa ketemu. Makumati itu kotomelo masyarakat kuburu. Kalau ingin ketemu ruhnya orang yang meninggal, maka lakukanlah pada malam Jumat. Itulah sehingga Nabi diminta berziarah pada malam Jumat. Tepahan nih. Persoalannya dimengerti, tapi melakukannya itu yang persoalan kedua. Makanya saya wasiatkan kembali, upasangi, seandainya doa sudah cukup kepada orang yang meninggal, dikenek gena ipak dongangin loko tau matewe, maka Nabi tidak usah diminta menziarahi kuburan. Nah sebab magai, kurang apa doanya Nabi? Kurang apa? Doanya mustajabah. Ketika dia di rumahnya meminta, pasti Allah mengijabah. Tapi dia diminta datang ke kuburan. Kenapa? Karena itu salah satu sunnah yang dinampakkan oleh Rasulullah. Jadi ya kongka tahu deh panaule lo masyarakat kubur tangga bani, maka dia termasuk belum sempurna mengikuti sunnah Nabi. Upui di kongka taloki buru tangga bani. Biasa kita lo maporkas jadi nomor. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Sebenarnya itu yang hilang kita di umat Islam, khususnya di Sulawesi Selatan. Itu yang hilang. Saya beberapa hari yang lalu mendatangi makam Pangeran Diponegoro, juga mendatangi makam Syekh Yusuf Al-Makassari dan Datuk Ribandang yang ada di Makassar, dan beberapa makam-makam para ulama. Dan ternyata yang paling enak memang berziarah adalah di malam hari.
Makanya mega tau pandrita nareko mati, dia dimakamkan di samping pondoknya, di masjid dekat pondoknya. Kenapa? Supaya orang muda menziarahinya. Makanya mestinya di Kabupaten Wajo ini pemerintah harus bergerak untuk membeli satu tanah, dia simpan khusus untuk pemakaman para ulama. Jangan sampai ulama kita dicampur dengan orang biasa di pemakamannya. Mestinya dibikinkan makam khusus untuk ulama-ulama kita. Ketika wafat dimasukkan ke sana, sehingga orang muda menziarahi ulama kita. Kenapa? Karena sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah, dia selalu hidup. Itulah sehingga kita masih membutuhkan pertolongan dari Allah, juga berkahnya para alim, ulama, muazziz kita yang telah wafat. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ya kalau witaokoro masyarah banyak berziarah ke kubur, maka pasti dia tidak terlalu cinta dunia, karena lebih banyak mengingat kematian. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Magi umat Nabi tamakokona menjadi banyak masalah, karena mereka lebih banyak mengejar dunia, tapi dia lupa dengan kematian. Sibuk memperbaiki semua, alis dicetak sedemikian rupa. Kalau mau ke pengantin matanya bisa warna biru, besoknya warna kuning. Ya, gaya na tahu mako papa. Madari tasela ngamite makun raya. Hari Senin dilihat matanya warna coklat. Hari Selasa warnanya warna biru. Ternyata ada namanya lensa mata. Ini karena model semua di depan ini, tapi yang di dalam ini tidak pernah diperbaiki. Makanya itulah Imam Ghazali mengatakan, ya ko angka taudenan retalung ngeso, maka pasti dia akan mati. Begitu juga orang yang tidak memberi makan kepada ruhnya selama 3 hari, ruh itu pun akan mati. Makanya perlu diisi dengan zikir la ilaha illallah, dibaca itu, atau salawat kepada Nabi. Zikir yang paling simpel itu salawat, tidak butuh ijazah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau mau ambil salawat yang paling sempurna, tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu sampai fil alamina innaka Hamidun Majid. Itulah salawat yang paling sempurna. Di dalam salah satu kitab dijelaskan, siapa yang membaca mendawamkan 7 kali. Ini angka 7 perlu juga kita tahu. Saya sering, ini pribadi Bu, saya pernah ngaji sama guru Tekeh Halik Hasan. Saya itu kalau bawa uang, kalau bukan 700.000, biasa 70.000. Ya, jadi biasa itu kalau saya bawa uang, kalau jalan, kalau bukan 700.000, biasa 70.000. Saya selalu berusaha untuk mengambil angka 7 itu. Makanya orang angka tema nakka panitiata, saya tidak terlalu mau membahas panjang lebar. Yang jelasnya Nadita luar biasa. Nah sebab magai, dia hidup di lingkungan yang rusak, tapi dia tidak terpengaruh. Coba, ya kongka anak tak macule si bawa Pak Goli pemain kaleren, 2 ngaso mi mak goli, boto goli di kogan naik talu ngaso. Ya kongka anak ta makokomanu, talu ngaso mi makokomanu mapak dite ni. Talu ngaso mapak dite boto ni. Talu ngaso boto minau ni manu. Kenapa? Itu karena pengaruh. Tapi Nabi itu tidak. Kenapa Nabi tidak terpengaruh? Karena ternyata bibitnya yang bagus. Ambokna Nabi ta'arane matanre siri nama kelempu. Indokna Nabi ta makunrei matanre siri, dan juga sangat mulia, sehingga si runtu yarone melempue si ba makunrei matanre siri, sehingga anaknya lahir Muhammad adalah orang yang sangat mulia. Magai nasabak bibitnya memang to makanja. Tapi kita coba nih garek Bali ya. Arwane kundru kala silasi siala makunrai gimpe toto komadece ni anakna
mani batek dogi dena melo madeceng. Itulah sehingga narekomelo ki mak baine di arwanewe aja na cantik na tita, karena kecantikan bisa dimodel, tapi iman dan hati itu susah. Sehingga Pak Mega makokoi wanita cantik di media sosial, tapi karena dia pakai kamera 360, wah, mukanya kinclong, tangannya hitam, karena semua pakai bedak. Nah ini, tapi dia itu kagak kuwajo, dia kagak, insyaallah. Nah, ini penting Bu, makanya, tapi penting wanita berhias, dan berhiasnya wanita tidak berlebihan. Itu sunnah Nabi. Silahkan berhias, tapi jangan berlebihan. Sampai-sampai alis dicukur, dikasih belo naik, bulu mata disambung sampai yang lipat ke atas sampai ke bawah, hidung yang pesek dikasih balok tinggi kelihatan, cuma setengah hari. Itu kan kau perempuan silahkan ke masjid. Tidak ada hadis yang melarang wanita sholat di masjid. Yang ada hadisnya adalah wanita lebih afdal sholatnya kalau di dalam biliknya, kalau di kamarnya. Bukan Nabi mengatakan wanita tidak boleh ke masjid. Itu bicara fadilah, bukan bicara hukum. Tapi ketika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Ada penceramah, wanita tidak boleh ke masjid. Wah, ini jadi masalah. Sama dengan kemarin toh, yang mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan saf, karena itu kesempurnaan, bukan hukum sahnya jamaah. Jadi kalau ada saf yang sedikit bengkok-bengkok, itu tetap sah sholat berjamaahnya, cuma tidak sempurna. Makanya kemarin ada yang rapatkan kaki itu 8 bulan yang lalu sampai kakinya tarik-tarik begini. Ya, ke Allahu Akbar. Ada, sekarang hilang karena takut corona, mulai jauh. Jaraknya sampai 2 meter yang dibolehkan dalam agama. 4 hasta itu fikih, boleh 4 hasta. Jaraknya 4 hasta itu adalah 1 hasta 50 cm berarti 2 meter. Kalau 1 keramik itu sudah aman. Ya, makanya tetap datang berjamaah di masjid. Sekarang kan ada, tidak boleh ke masjid, azan tidak boleh. Itu munafik. Silakan azan. Di Sidrap ada masjid yang ditutup, panitianya libur. Kenapa? Katanya kalau kita azan ada yang datang. Saya bilang gampang, kau kunci masjid baru azan di dalam. Kalau datang usir, pulang. Informasikan. Kenapa? Ya kongka masigi denon rite mas sampaja cidiwetu si di kampo tau madosa, dan ini yang banyak. Hanya hati-hati. Apalagi masjid begini luasnya tidak ditempati sholat. Wah, ini yang jadi masalah. Silakan jaga jarak ke belakang seperti di Saudi. Cuma saya minta yang pakai masker, kalau pakai mazhab Syafi'i tarik ke bawah hidung, simpan di sini kalau sujud. Kalau nanti berdiri tarik lagi ke atas. Tapi kalau sujud tarik ke bawah. Songkok juga ini tidak boleh begini. Kalau sujud bagi laki-laki harus ditarik naik begini supaya dia tidak menghalangi jidat ketika sujud. Nah, sebab fungsinya songkoe bukan pakaian sholat, hanya dipakai sholat karena bisa menghalangi rambut. Karena yang tidak boleh ketika ada rambut yang turun di jidat ketika kita sujud, dipasangi songkok supaya dena no udoe. Makanya ini tau gondoloe namo dita songkok. Ya toh? Makanya orang Arab banyak yang gundul. Kenapa? Karena dia tidak pakai songkok lagi, karena lebih aman. Ya kung kemakada sunnah hukumnya pakai songkok. Itu hadisnya penjual songkok, ternyata hadisnya Nabi tak. Ini penting ditahu. Ini penting. Tapi kalau perempuan, hati-hati. 1 lembar rambutnya kelihatan ke depan atau naik seperti antena di atas begini, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena rambut wanita adalah aurat, dan kapan kelihatan berarti auratnya terbuka, dan syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Makanya hati-hati. Kesali siapa nama kunreye yang ada renda-rendanya di sini, yang harga 4 juta. Oh, ada rambutnya naik kayak antena televisi begini goyang-goyang. Itu yang jadi masalah.
Ini penting. Makanya kau masang pajangi silakan pakai masker. Tapi kalau imam biar tidak pakai. Kalau sholat, kenapa? Tidak ada nasi bawang. Loh? Tidak ada. Imam kan di sini di depan. Kalau makmum di sini di belakang. Nanti kalau sudah salam, balik zikir, pasang masker. Itu tidak masalah. Tapi kalau di belakang, di depan, silakan, itu sudah aman. Tapi bagaimana hukumnya pakai masker tertutup begini? Itu ada yang membolehkan. Termasuk pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik tetap membolehkan. Maka dari Imam Malik yang penting ada tersentuh. Kalau hidung tidak tersentuh, ini tersentuh. Pada pemakaran, boleh kak pasar sentral Sengkang. Kendro letu hanya dari pintu selatan baru pulang. Berarti yang penting ada terwakili. Makanya kalau ada orang sujud, sakit di sininya, sakit juga hidungnya begini saja. Itu sudah sah karena muka sudah ada yang tersentuh. Itulah pendapat ulama sehingga banyak yang membolehkan. Makanya tidak usah berdebat. Ya, yang pakai masker silakan pakai masker. Sholat yang tetap menarik tidak masalah. Itu penting karena ini anjuran pemerintah. Silakan ikuti protokoler kesehatan. Tapi saya sangat sayangkan nasabah ini juga memang jadi masalah Pak Bu. Kita di Indonesia itu kena COVID karena kiriman dari Cina. Pesawat yang bolak-balik keluar masuk selama hampir 1 bulan itu 40 penerbangan setiap hari membawa barang-barang masuk ke Indonesia. Itu tidak ditutup sehingga corona ini masuk ke Indonesia. Makanya sebenarnya itu penyakit dari Wuhan Cina masuk lurus ke Iran, lurus lagi masuk ke Italia, lurus lagi masuk ke Amerika. 4 negara ini adalah musuh besar Islam. Cina karena komunisnya, Iran karena Syiahnya, Roma karena Katoliknya, Kristennya, Amerika karena anti agamanya. Makanya ini yang banyak, sampai 30 lebih persen penduduknya meninggal. Indonesia kita sudah syukur. Kenapa? Karena banyak yang selamat. Nah, itu cukup menjaga saja. Silakan keluar sholat berjamaah, tapi tetap menjaga kesehatan. Ya biasa komak jamaah ki sudah di rumah lagi. Ya, tidak jabat tangan begini. Karena kenapa? Tetap menjaga. Karena ini bisa pindah. Jadi itu bahayanya. Pertama, tidak bisa pindah kalau tidak melalui droplet, percikan air yang lembab. Muncul lagi pendapat bisa terbang di udara. Muncul lagi pendapat biar orang kentut bisa pindah. Ternyata itu hoax. Nah ini makanya kita perlu hati-hati. Aja lalu namega percaya kepada media sosial kecuali yang melalui dari jalur memang kementerian yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Maka nang kasih tahu mana bagi sih, nang kasih tahu mana bagi. Ini juga Facebook sama WA yang bikin pusing pemerintah. Magai lurah bicara hilafah. Lurah bicara hilafah. Kepala kampung bicara hilafah. Bicara undang-undang. Undang-undang begini, undang-undang begini. Padahal bukan tugasnya. Tugasmu menjalankan undang-undang. Magai karena WA apa yang masuk itu yang memutar otak kita sehingga orang di Indonesia itu Pak tidak jelas otaknya. Magai muncul berita artis lagi yang dipikir. Baru 1 menit masuk lagi berita korupsi lagi yang dipikir. Padahal anaknya sama bapaknya sudah menceret di sampingnya, dia tidak urus. Begitu toh? Makanya banyak orang sekarang itu Pak tidak ada pekerjaannya. Tuh 5 buka WA nih bawang. Oh si artis anu selingkuh, buka lagi. Oh ini menikah lagi, buka lagi. Oh ini orang korupsi. Otaknya setiap hari itu pikirkan orang di Jakarta, tetangganya tidak makan dia tidak tahu. Inilah yang menyita waktu kita. Makanya kurangi bermedia sosial. Maka lalu iga makunrei na sumasyara langsung yanu mampuno bale yanu ko Waka mapabuting yanu ko Kalimantan puro na buo motor yanu ko Jakarta ang kayano mapabuting ko Bone oh kay laki na jamba-jamba din isang. Jadi masalah. Itu kan makaro Bu. Mega ini bahaya. Makanya kurangi bermedia sosial. Bayangkan membagikan berita bohong sama dengan berbohong ya kusisa butuh tarimai berarti nanti di hari kemudian 1000 orang kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu bahayanya. Hati-hati.
Tapi mega mematoni makunre makokapa masalah. Magai gara-gara corona enak sekali tinggal di rumah. Tinggal pesan-pesan. Baju COD. Kosmetik COD. Bahkan engkau kosidrat namo sanggara COD to. Bayi kutu tonga. Dia ini sama sanggara. Namo mas sanggara memandre sanggara online juga. Kakak dek to ganaga guna nama makunre. Di memat to mani apa tola makunre makwewe. Makanya hati-hati, jangan sampai kita selalu mengurusi hal yang tidak penting, sedangkan yang penting akan ditanyai nanti dari kemudian kita tidak urus anak dan suami kita. Itu yang penting. Kemudian yang terakhir, ini penting saya wasiatkan. Salawat kepada Nabi itu tidak butuh ijazah. Tidak butuh ijazah. Tidak sama dengan wirid dan hizib yang lain. Makanya komeloki bacangi salawat Nabi tak tapakan jaki bawa rampan nyawata. Kemudian mengingat kepada Allah. Kumakanja di peringat rata. Kayakini Nabi tak bisa hadir. Kemudian kita bacakan salawat kepada Nabi. Bisa kita ucapkan Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah sebelum kita membaca salawat. Atau bisa membaca Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sedapat mungkin kita baca salawat ibu akasiratu setiap selesai sholat fardu. Angka salawat makanjala da untuk pakanjaki mata batenge. Salawat apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu salawat fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Nasabawat tuna de panajaji wa takkalimal lahiranna nabita masalawat memang ni malaikat. Apa yang dibaca? Itulah sallallahu ala Muhammad. Sehingga ulama mengatakan kesimpulannya sallallahu ala Muhammad adalah merupakan salawat nurun Muhammad. Tapahan. Jadi ya komelo ki pakanjaki nurnya Rasulullah yang ada dalam diri kita yang dikenal dengan rahasia dalam tasawuf, maka perbanyak membaca sallallahu ala Muhammad. Ya komacandring ila kaita tapangkal latu okoy. Salingku ila kaita langsung ada di sini. Nareko kita sambung memang. Makanya kalau mau akad nikah Bu, ada itu ruh idafi yang disambung. Ketika suami mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, langsung ambil wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru ambil itu, baru baca salawat, kemudian simpang. Kalau suami mau macam-macam, langsung ada yang melapor di sini. Itu ruh idafi. Makumoro waktu tak kawin dek, alhamdulillah selamatlah suami. Nah makanya penting, saya hanya wasiatkan. Ini penting juga, kalau tidak mau cerai dengan suaminya, insya Allah tidak ditinggalkan. Lakukan. Yang pertama, sesekali minum sisa minuman suami. Itu sunnah Nabi. Makanya Aisyah itu sering meminum sisa minumannya Rasulullah. Ya kotaki buarang ite kelakaita, nang kecek dek nasesa, kita minum itu dengan membaca salawat. Niatkan, insya Allah tidak akan berpisah dengan suaminya. Itu berkahnya. Makanya suami harus hati-hati menyinyam. Aja lalu tak selesai minuman. Magai nanti istri pakai guna-guna itu ya. Ini penting. Kemudian yang kedua, sesekali kita makan satu piring berdua. Karena jangan melumbai dia kenyang, ambil bagian tengahnya terakhir kemudian kita makan. Insya Allah juga tidak akan ditinggalkan oleh suami. Yang ketiga, sesekali mandi bersamaan di kamar mandi bersamaan dalam waktu yang sama. Makanya Aisyah sangat tahu cara mandi junubnya Rasulullah karena mereka dia si bawa Nabi ta. Biasa mungkin mandi si bala kita satu kamar mandi bersamaan. Denangka lakai kunru bayine kutuh. Nah itu. Makanya ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Saya hanya wasiatkan jangan lupa kita banyak bersalawat, ajarkan ke anak-anak kita karena salawat itu adalah bisa mendatangkan semuanya. Rezeki bisa datang, bisa sembuh penyakit, bisa lepas masalah kalau salawat kita sudah lakukan. Ada seorang manusia biasa, bukan ulama, orang biasa, tapi dia membaca salawat 30.000 kali sehari semalam dan dia setiap malam mimpi ketemu Rasulullah.
Itu salah satu kecintaan. Kalau kita baca salawat, Nabi bisa datang. Tapi saya sampaikan Pak Imam yang di masjid ini, kalau mau tidak meninggal kecuali ketemu dengan Rasulullah, maka saya minta lewat dari pintu jalur imam, jangan lewat dari pintu depan. Seorang imam yang lewat dari pintu imam, kemudian tidak pernah sholat sunnah di dalam masjid, selalu sholat di sana, karena itulah rumahnya imam, maka dia tidak mati kecuali dia ketemu Rasulullah. Itu janjinya para ulama. Maka itu yang kadang orang tidak tahu. Tapi mega imam lewat dari sini, lalanna makmuna nola tama, sehingga biasa tasaka bacana. Ya kongka ima dena tasaka bacana, itu pintunya di situ. Insya Allah bacaannya bagus. Itu penting. Magai, karena itu rahasianya para ulama sufi. Kemudian mihrabnya tidak boleh dia bicara dunia. Denawat di bicara lino okoron-ron mancaji imam. Kenapa? Supaya doanya mustajabah, karena mihrab itu tembus ke aras. Dia itu ampai imangi, tidak boleh dia bicara dunia. Pemelu mak bicara mesti bergeser. Tapi mega imang ma WA, ma Facebook okonron naman kajimang ima gimpe yaitu. Akhiru kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.